Salam sejahtera rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi. Tahu ya lagu yang ditulis Frankie Sihombing yang isinya kurang lebih jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang dan seterusnya dan seterusnya. Lagunya sangat baik, sangat bagus. Pastinya kita tahu lagu itu. Lagu yang kemudian seakan-akan memberikan dorongan, memberikan semangat bagi kita yang bekerja di ladang Tuhan supaya tidak menjadi lelah, karena kita tahu Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan ada janji penyertaan dari Tuhan, janji berkat yang mencukupkan. Karena memang sih kadang kita merasa bahwa bekerja di ladang Tuhan itu kok lelah begitu ya. Tapi kita nggak ngomongin itu hari ini. Nah, pembicaraan kita pada hari ini bicara tentang di ladang Tuhan, bekerja di ladang Tuhan. Pertanyaan dasarnya awalnya adalah apa sih yang dimaksud dengan ladang Tuhan itu? Ya, apakah kemudian kita memiliki pemahaman bahwa yang ini ladang Tuhan, lalu di luar yang ini bukan ladang Tuhan, dan karena itu kita mementingkan bekerja yang di ladang Tuhan ini tapi nggak jadi persoalan di tempat yang lain? Apakah seperti itu? Apakah kemudian yang dimaksud dengan ladang Tuhan itu semata-mata dan sebatas hanya pekerjaan pelayanan yang ada di gereja dalam konteks persekutuan? Nah, rekan muda yang Kristus kasihi, ayat yang kita coba renungkan bersama saat ini saya ambil dari Kolose 3 ayat 23 yang mengatakan firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, berangkat dari ayat ini, rekan muda yang Kristus kasihi, saya mengajak pertama-tama kita untuk meluaskan terlebih dahulu pemahaman kita, pengertian kita soal ladang Tuhan. Supaya tidak ada kesan seperti tadi saya katakan, yang ini ladang Tuhan, yaitu pekerjaan pelayanan dalam konteks persekutuan, sementara di luar itu bukan ladang Tuhan. Ada dikotomi, ada semacam pemisahan. Betul memang sih rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi, yang dipahami, dimaknai pertama-tama soal pekerjaan di ladang Tuhan itu adalah dalam konteks kehidupan pelayanan kita di gereja. Misalnya, rekan muda terlibat jadi pemusik, rekan muda terlibat jadi yang lagi tren sekarang ini yang banyak dan itu sangat luar biasa pekerjaan yang dilakukan, bagian dari tim MIK ya, kita bikin video YouTube kebaktian di zaman yang masa pandemi ini, semua kita lakukan secara virtual, itu luar biasa. Atau jadi anggota paduan suara, anggota vokal grup, betul, itu tidak salah. Tetapi pandangan ini harus diperluas kembali oleh kita dengan melihat bahwa tempat di mana misalnya kita menempuh pendidikan di sekolah, di kampus, tempat di mana kita bekerja, di kantor, tempat di mana kita berusaha, berbisnis, itu adalah juga ladang Tuhan. Tempat di mana Tuhan siapkan ladangnya bagi kita untuk kita bekerja baginya di dalamnya. Firman Tuhan dalam Kolose tadi akhirnya mengingatkan kita, rekan muda yang Kristus kasihi, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik apapun itu dengan sebaik-baiknya, dengan berkualitas, dengan berintegritas, dengan berdedikasi, dengan bersungguh-sungguh, dengan etos kerja yang baik, tidak malas, tidak menunda-nunda pekerjaan, jelas goal dan tujuannya, jelas targetnya, karena kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Bahkan lewat pekerjaan di ladang Tuhan yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya, di situ juga kita kemudian menghadirkan tanda kerajaan Allah, yaitu kasih, keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera. Kita lakukan itu seperti catatan Yohanes pasal 9 ayat 14, ayat 4, kita lakukan itu selagi masih hari, masih siang. Karena kalau sudah malam, kita tidak bisa bekerja. Selamat bekerja di ladang Tuhan, rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat untuk melakukan segala pekerjaan yang baik berkualitas, karena kita lakukan itu untuk Tuhan. Terpujilah Kristus.